Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Disa Nugraha bisa kembali menyapa Anda untuk Headline. Beberapa hari belakangan ini masyarakat dikejutkan kembali dengan statement dari pemerintah, dari Presiden Joko Widodo dan juga Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa masyarakat harus menunjukkan bukti vaksinasi untuk tahap booster atau vaksin ketiga pada saat memasuki tempat umum atau melakukan perjalanan baik itu darat, laut maupun udara. Ini yang dikatakan oleh masyarakat kembali merepotkan di tengah masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti biasa, merasa bahwa kondisi sudah semakin membaik, tapi ternyata ada fakta di balik itu kasus COVID-19 kembali meningkat dengan adanya varian Omikron B4 dan B5. Meskipun keputusan ini masih akan diterapkan beberapa waktu lagi, tapi apa sebenarnya yang harus kita perhatikan dari kondisi yang ada saat ini, dan apakah memang harus kita kembali pada kondisi menunjukkan bukti vaksin booster ketika melakukan perjalanan ataupun memasuki tempat-tempat umum. Kita bahas hari ini dalam Headline. Pemirsa, saya tersambung dengan beberapa narasumber secara daring yang sedang kami tunggu untuk sambungannya adalah Dr. Muhammad Syahril, spesialis paru MPH, juru bicara dari Kemenkes RI, dan saat ini saya bersama dengan Dr. Windu Purnomo MS, biostatika epidemiologi FKM UNER. Saya bersama Dr. Windu. Dr. Windu, apa kabar? Baik Mas, Alhamdulillah. Ya, Dr. Windu. Sehat. Alhamdulillah. Saya bersama Dr. Windu terlebih dahulu ini untuk di sesi yang pertama ini. Dr. Windu, dari pengamatan Anda, kabarnya ini tren terus meningkat. Sejauh mana peningkatannya, Dr. Windu? Ya, jadi memang setiap ada varian maupun subvarian baru ya, itu kan selalu memang akan ada peningkatan kasus. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa sebetulnya masyarakat Indonesia sendiri sudah memiliki kekebalan ya. Jadi kita tahu bahwa dari hasil Zero Prevalence Survey ya, baik di bulan November Desember 2021 yang diulang kembali khusus untuk Pulau Jawa pada Maret 2022 ya, masyarakat kita kan sudah 90% lebih sudah memiliki kekebalan ya untuk COVID. Tetapi varian dan subvarian baru itu mempunyai karakteristik ya yang dia itu kita kenal dengan sebutan imun escape ya. Jadi dia itu bisa menghindari antibodi yang sudah ada di manusia, sehingga ketika ada muncul varian baru atau subvarian baru, kalau BA.4, BA.5 ini kan subvarian baru dari Omikron ya, masih Omikron gitu. Ya, tetapi dia punya kemampuan tadi menghindari antibodi, sehingga pasti akan ada peningkatan ya. Cuma kabar baiknya kan peningkatan itu kan slide aja ya, tidak tajam curam naik gitu ya. Jadi untuk Indonesia ya, jadi karena kekebalan di masyarakat Indonesia sudah tinggi ya, baik itu karena vaksinasi maupun infeksi alamiah. Nah, jadi wajar ada peningkatan, tapi kan kita tahu bahwa kabar baiknya peningkatan itu masih dalam batas yang jauh di bawah batas kuning ya, kita akan punya assessment situasi ya harian dari Kemenkes yang berdasarkan acuan WHO ya. Jadi itu kondisi itu mulai kuning itu apabila per minggu itu ada 20 per 100.000 penduduk ya di suatu wilayah itu punya kasusnya positif. Padahal kita sampai hari ini itu masih 4,9 ya. Jadi jauh di bawah 20 kan per minggu per 100.000. Ya, kemudian kematian malah turun ya. Jadi dibandingkan 1,5 bulan yang lalu malah turun gitu ya. Sekarang menjadi separuhnya, hanya 0,01 itu 100.000. Padahal batasnya itu 1 ya per 100.000 per minggu. Ya, kemudian rawat inap juga stabil aja gitu ya, 0,43 per 100.000 per minggu, padahal batasnya itu 5 per 100.000 per minggu. Jadi 0,43 kan tidak sampai 1/10 dari batas kuning. Nah, jadi artinya kita tidak usah terlalu khawatir, tapi waspada, karena memang nyatanya ada peningkatan kan, meskipun slide ya masih batasnya masih aman, tapi kalau kita tidak mampu mengendalikan ya. Nah, salah satu pengendalian itu adalah vaksinasi dan prokes, protokol kesehatan itu aja. Jadi itu Mas, kondisi sekarang kita ya seperti itu. Jadi artinya ada peningkatan tapi tidak
tidak tajam, dan kita harapkan 1 minggu ke depan ini sudah mencapai puncak dan turun kembali gitu ya. Tetapi kalau kita tidak melakukan, masyarakat tidak melakukan hal-hal yang diperlukan ya di dalam rangka menangkis ya, serangan virus yang masih ada ini, ya kita kan bisa memang betul-betul naik tajam ya, dan itu tidak kita harapkan gitu. Ya, Itu Mas. baik, Dokter Windu, kalau bicara tentang jumlah kenaikannya gitu ya dari beberapa waktu yang lalu tidak mencapai angka ribuan dan sekarang sudah menyentuh angka ribuan per hari di Indonesia. Sebenarnya apakah memang yang dikatakan Omikron BA4 dan BA5 ini penyebarannya sangat cepat, ini menjadi bukti kondisi yang ada sekarang? Ya di dunia memang cepat ya Mas ya. Tapi di dunia, di negara lain ya lebih cepat gitu ya. Tapi kan di Indonesia itu kan alhamdulillah ya, kita di Indonesia peningkatannya itu memang menjadi 1.000 2.000, tapi kan 1.000 2.000 itu dibandingkan puncak Omikron kita ya yang 56.000 itu hanya 0, hanya 3, sekian persen saja. Ya, hanya 3, sekian persen saja. Bandingkan misalnya di Arab Saudi sekarang ya, di mana para jemaah haji kita ada di sana. Ya, di sana ada 1 juta ada 1 juta orang lebih lah ya berkumpul di tanah suci itu. Arab Saudi ini sekarang kasusnya tingginya itu 20% dari puncak Omikron mereka. Ya. Indonesia hanya 3,5%, Mas. Ya, jadi artinya itu jangan terlalu panik, tidak usah paranoid dengan kondisi itu, tapi kita harus, yang paling penting itu masyarakat menjaga bagaimana supaya tidak naik, tidak supaya seperti negara-negara lain gitu, ya. Dan di Afrika Selatan sudah turun, sekarang sudah puncaknya sudah di bulan Mei kemarin ya, Mei ya, dan sekarang sudah bagus lagi ya. Dan kita ingin seperti Afrika Selatan ya, segera kita turun, dan harapan kita turunnya mulai minggu depan lah. Minggu depan, prediksi saya minggu depan, karena tanda-tandanya sudah ada ya. Jadi RT itu bilangan reproduksi efektif ya, kita sudah mencapai puncak tanggal 16-17 Juni kemarin, sekarang sudah turun gitu ya. Jadi artinya tanda-tanda itu mulai ada. Jadi tapi sepanjang tadi ya ada persyaratannya apa? Masyarakat, prokes dan vaksinasi. Itu kalau enggak, vaksinasinya tidak dituntaskan gitu ya, dosis lengkapnya yang 2 dosis tidak lengkap, apalagi belum booster gitu ya. Nah itu yang tentu akan bisa meningkatkan kasus mirip-mirip dengan di luar yang tidak kita harapkan. Itu Mas. Baik. Kalau bicara tentang waktu seminggu 2 minggu, memang kemarin pemerintah mengatakan bahwa 2 minggu lagi akan diterapkan untuk vaksinasi booster atau tanda bahwa sudah mendapatkan vaksin booster ketika masuk ke tempat umum, termasuk mal, perkantoran, dan juga untuk syarat dari perjalanan. Nanti saya akan lanjutkan diskusi kami, Dr. Windu. Kami jeda terlebih dahulu untuk membahas vaksin booster bakal jadi syarat perjalanan juga di headline hari ini, pemirsa. Kami jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali. Respon masyarakat beragam ketika ada statement yang keluar dari pemerintah bahwa vaksinasi booster menjadi syarat untuk masuk ke tempat umum, termasuk juga untuk syarat perjalanan. Banyak diantaranya menganggap untuk apa lagi gitu ya. Tapi kita bahas hari ini terkait dengan rencana keputusan tersebut. Kami tersambung dengan Dr. Muhammad Syahril, spesialis paru MPH, juru bicara Kemenkes RI. Dr. Syahril, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Salam sehat semuanya. Salam sehat selalu, Dr. Syahril. Terima kasih sudah bergabung. Dan saya juga sapa ada Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo, ahli imunologi dari UNAIR. Dr. Agung, apa kabar? Iya, selamat pagi, Mas Dista. Terima kasih Dr. Agung sudah bergabung. Dan saya ke Dr. Syahril terlebih dahulu. Dr. Syahril tadi sudah dijelaskan di segmen yang pertama dengan Dr. Windu bahwa memang ada peningkatan dan memang ada rencana dari pemerintah. Apa yang bisa Dr. Syahril sampaikan terkait dengan rencana syarat vaksinasi booster ini? Betul ya, jadi karena kita masih masa pandemi, jadi fluktuasi bisa saja terjadi yang kadang-kadang kita tidak
tidak duga ya, atau kita prediksikan. Nah, karena ini ada naik turun dan memang kita harus lebih waspada ya, gitu Pak Windu ya, harus lebih waspada. Satu adalah bagaimana angka naik ini tidak terlalu tinggi. Satu, yang kedua, agar angka kesakitan juga tidak terlalu berat atau tidak terlalu banyak. Nah, tentu saja perlu dilakukan pengetatan ya. Nah, pengetatan itu satu pengetatan protokol kesehatan, yang kedua adalah peningkatan cakupan imunisasi termasuk booster. Karena memang angka booster kita kan baru 24% dari target 50% yang atau disyaratkan oleh WHO, sehingga kita harus berjibaku betul ini. Ya. Nah, sebetulnya saat ini walaupun kurang ya, menurun. Kemarin begitu Pak Presiden selesai rapat terbatas kabinet itu sudah menginstruksikan, sehingga tidak ada alasan lagi kita ini untuk tidak mempercepat peningkatan cakupan ini. Tentu saja dengan berbagai upaya yang bisa diterima oleh masyarakat dan juga bagi seluruh pemangku kepentingan. Kita udah punya strategi ya dulu Pak Windu ya, membentuk sentra vaksinasi, seluruh elemen bergerak, TNI Polri, swasta, perguruan tinggi, kemudian media bergerak untuk melakukan vaksinasi melalui sentra vaksinasi dimanapun. Nah, sekarang sudah ada instruksi Presiden untuk percepat ini. Untuk apa? Ya untuk melindungi masyarakat semua. Dan Bapak Presiden mengatakan ya vaksinnya cukup. Nah, sehingga ayo kita bergerak dengan strategi yang kita sepakati atau kita sudah lakukan di masa sebelum mudik kemarin. Dr. Syahril, ini apakah kemarin proses vaksinasi booster ini tidak bisa terus dilakukan, terus dipercepat? Kenapa kok harus ada menunggu momen ada kenaikan lagi untuk gelombang Omikron BA4 dan BA5 ini, sehingga ditegaskan lagi untuk segera vaksinasi booster? Apakah yang kemarin-kemarin tidak terus berproses dan berprogres gitu, Dr. Syahril? Sebetulnya berproses dan berprogres, cuman progresnya tidak cepat seperti halnya sebelum mudik Lebaran, ya kan? Nah, tentu saja ini banyak faktor ya, Pak Windu ya, faktor di masyarakat, kemudian di kita juga di semua stakeholder di masyarakat. Memang berkembang adanya suatu pendapat, wah ini sudah terkendali nih, sudah melandai, itu ngapain harus macam-macam begitulah. Tapi sekarang dengan adanya naik kasus lagi, ada lagi subvarian baru, maka ini harus kita naikkan lagi, karena ini adalah bagian dari upaya pencegahan maupun pengendalian. Nah, tentu saja strategi yang harus dilakukan saat ini meningkatkan ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Windu tadi, umpamanya menjadi syarat perjalanan, kemudian masuk ke tempat-tempat yang memang banyak pertemuan, ya, berjubel orang di tempat wisata dan sebagainya. Ini adalah suatu strategi, semuanya menjadi bagian untuk peningkatan capaian gitu, Mas. Jadi meskipun pemerintah sudah menyediakan vaksin boosternya, tapi kalau masyarakat tidak bergerak untuk mendapatkan vaksin ini ya tidak tercapai target itu gitu ya Pak? Betul, semua harus bareng-bareng ya. Dan satu hal penting ini mungkin, nah melalui Jawa Pos ini penting juga, lakukan komunikasi publik ya. Komunikasi publik ke masyarakat, mungkin saja ada komunikasi yang perlu disampaikan lagi untuk mengedukasi, mengajak, mengingatkan. Tentu saja ya ini namanya orang banyak ya, tentu saja upaya-upaya ini harus kita lakukan. Baik, saya ke Dr. Agung terlebih dahulu. Dr. Agung, kalau bicara tentang vaksinasi gitu ya, ini yang dikatakan bahwa pemerintah mengatakan vaksin ada, siap gitu, dan masyarakat pun mendapatkannya dengan gratis cuma-cuma. Tapi kalau masyarakat tidak mengakses, tentu tidak ada proses dan progres vaksinasi itu tadi. Yang bisa Dr. Agung jelaskan nih, bagaimana masyarakat supaya bisa tergerak untuk bisa melengkapi vaksinnya dosis pertama, kedua, dan sampai ke booster? Iya, jadi kalau kita lihat data ya, Mas Dista, ya, kita lihat per 5 Juli kemarin kita sudah punya vaksin dosis 1 96%. Kemudian dosis 2 ini cukup tinggi juga 81%. Jangan booster 24,58% ya. Jadi ini menunjukkan dibandingkan vaksin dosis pertama dan kedua ini kan memang data kita untuk booster ini masih rendah ya, di bawah 50 tadi Dr. Syahril bilang. Tapi sebelumnya kalau tidak salah
di Jawa Post TV kita sempat diskusikan ini dengan staf ahli kepresidenan waktu itu. Sebelum hari raya, 1 bulan sebelum hari raya, itu memang disyaratkan perjalanan masih menggunakan booster waktu itu ya. 1 bulan sebelum hari raya. Jadi mudik boleh asal booster. Waktu itu kan sudah Presiden sudah menginstruksikan seperti itu. Jadi ternyata waktu itu masih 16%. Ya. Jadi sebelum hari raya 16%. Kemudian sekarang pada saat muncul varian Omikron baru ya, ini meningkat cuma 8%. Jadi kelihatannya apa yang dilakukan pemerintah dengan mewajibkan booster untuk perjalanan ini naikkan antara sebelum hari raya sampai sekarang ini sekitar 8% kenaikan boosternya. Jadi saya kira perlu strategi yang tadi disebutkan oleh Dr. Sahril memang bahwasanya masyarakat harus dilibatkan sepenuhnya. Sebelumnya memang sebelum hari raya itu pemerintah sudah menyiapkan semua ya seperti yang tadi disebutkan Dr. Sahril. Jadi ada TNI Polri yang menyiapkan. Kemudian saya lihat di puskesmas ini mereka juga menyiapkan siapa yang mau booster dan untuk lansia, terus kemudian untuk siapa saja ya. Nah, ini ternyata ya memang kurang. Tentunya saya setuju tadi komunikasi publik ya. Kemudian kita tingkatkan lagi. Mungkin sebagai persyaratan perjalanan ini merupakan salah satu strategi sebenarnya loh ya untuk meningkatkan booster. Tapi kalau kita lihat dengan yang kita lakukan beberapa bulan ini hanya menaikkan 8% saja, tentunya perlu push yang lebih keras sebenarnya supaya naiknya cukup untuk mendapatkan angka booster yang cukup tinggi. Dan kita tahu kenapa harus booster, itu yang penting. Ya karena memang muncul varian-varian baru. Sekarang ini kan yang sudah masuk ke Indonesia BA4 dan BA5. Ternyata BA2 yang selama ini mendominasi dunia, ini sudah beranak lagi menjadi beberapa varian baru yang kemungkinan masuk ke Indonesia lagi yang bisa menyebabkan fluktuatif. Ya, informasi terakhir dari Inggris dan beberapa negara di dunia. Gitu Mas. Baik, itu kenapa masyarakat memang perlu disadarkan untuk bisa mendapatkan vaksin boosternya. Saya ke Dr. Windu nih, Dr. Windu, kalau bicara tentang populasi Indonesia yang begitu besar gitu ya, cakupan vaksinnya juga tentu ada tidak meratanya di sana. Apakah ini juga menjadi faktor yang membuat angka-angka persentase tadi tidak tercapai, Dr. Windu? Gini, kan kemarin seperti yang disampaikan Pak Agung ya, Dr. Agung, kan di menjelang Lebaran itu kan ada pengetatan perjalanan itu kan sebetulnya tidak ada lagi ya, tidak ada. Tetapi boleh orang tidak perlu tes lagi, tes antigen atau PCR dalam perjalanan ya, maupun masuk ke area publik ya. Itu kalau sudah booster kan gitu. Jadi itu menjadi instrumen untuk mendorong masyarakat melakukan vaksinasi booster. Dan saat itu memang di sentra-sentra vaksinasi banyak orang berbondong-bondong mendatangi itu menjelang mudik itu ya kan. Tapi setelah pasca Lebaran ya, setelah arus balik selesai ya, pemerintah kemudian mengendorkan lagi ya kan. Untuk perjalanan internasional maupun dalam negeri itu untuk syarat tidak perlu tes ya itu diturunkan menjadi cukup 2 dosis, kembali 2 dosis. Nah itu masyarakat menjadi melemah ini daya dorongnya untuk datang ke tempat vaksinasi melemah, karena sekali lagi masyarakat ini banyak yang belum sadar bahwa vaksinasi itu sebetulnya melindungi mereka ya, melindungi mereka dari kemungkinan punya gejala berat sampai dengan kematian ketika mereka tertular. Jadi mereka itu ikut vaksinasi itu banyak yang karena dia mau pergi, ya mau belanja, mau mudik. Nah, jadi sekarang ya itu dikembalikan oleh pemerintah ya, sama seperti Lebaran. Jadi artinya kita kembali, kenapa? Karena sekali lagi bahwa kita akan terus-menerus seperti ini, jadi akan muncul varian-varian baru, meskipun varian baru ini atau subvarian baru itu
semuanya yang masuk dalam VOC ya, jadi variant of concern itu berasal dari luar negeri, dari luar Indonesia ya. Tetapi kan kita tahu bahwa munculnya mutasi itu karena tadi ya salah satunya muncul varian-varian yang seperti sekarang, subvarian baru itu karena ada ketimpangan vaksinasi, distribusi vaksinasi di dunia itu timpang. Oke. Yang munculnya itu di negara-negara yang di sana distribusinya tidak merata ya, dan banyak yang tidak divaksinasi. Kita lumayan lah Indonesia ini sebetulnya ya. Nah, jadi yang kita harapkan supaya juga tidak akan muncul juga varian-varian baru di Indonesia sendiri ya, dan supaya kita juga tadi sekali lagi melindungi masyarakat agar ketika tertular tidak jatuh sakit ke dalam gejala yang berat sehingga masuk rumah sakit dan bahkan meninggal. Ya, dan ini sekarang kan kita tahu bahwa Indonesia hospitalisasinya rendah saat ini. Ya, dan juga kematiannya juga rendah meskipun kasusnya memang sedikit meningkat ya. Baik. Nah, itu ya berkat salah satunya adalah vaksinasi. Dan booster itu betul-betul bisa meningkatkan titer antibodi ya, tinggi banget ya itu, dan itu terbukti dari hasil seroprevalence survey 2 kali kita ya. Jadi bahwa antara dosis 0 ke artinya belum divaksinasi ke dosis 1, dari dosis 1 ke dosis 2, dan dosis 2 ketiga yang tertinggi ya peningkatan titer antibodinya itu adalah pada saat dari 2 ke 3. Jadi betul-betul booster ini akan menghasilkan peningkatan antibodi yang bisa melindungi kita gitu loh. Jadi masyarakat jangan merasa wah ini kok pemerintah aneh-aneh lagi nih mau untuk syarat perjalanan supaya bebas tes pakai booster. Jangan gitu. Ini betul-betul untuk melindungi kita ya, supaya segera kasus ini bisa betul-betul kita kendalikan gitu loh ya. Jadi masyarakat harus paham itu. Jadi itu untuk melindungi kita, keluarga kita dan orang lain gitu. Baik. Ya, jadi supaya betul-betul segera terkendali. Ya, baik Dr. Windu. Ini bisa dikatakan bahwa kondisi saat ini membaik juga karena proses vaksinasi yang berjalan dengan baik di Indonesia sejauh ini, begitu ya? Betul. Baik. Betul. Oke, kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali untuk Anda dalam. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Headline. Kami masih membahas tentang vaksin booster untuk syarat perjalanan dan masuk ke tempat-tempat umum. Saya masih bersama dengan Dr. Muhammad Syahril, SPP MPH, juru bicara Kemenkes RI, dan juga Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo, ahli imunologi dari UNER. Sementara tadi kita sudah bersama dengan Dr. Windu Purnomo, MS, Biostatika Epidemiologik FKM UNER, yang sudah harus melanjutkan aktivitasnya dan tidak bersama dengan Headline di segmen yang kali ini. Saya ke Dr. Agung terlebih dahulu. Dr. Agung, tadi yang dikatakan memang bahwa masyarakat berbondong-bondong mendatangi sentra vaksin untuk mendapatkan vaksin, tapi ini untuk syarat mudik lebaran pada saat itu. Jadi sepertinya masih belum bisa open mind untuk bahwa vaksin ini memang perlu untuk kondisi pandemi ini, untuk kesehatan bersama. Nah, ini yang membuat masyarakat juga masih merasa, wah, stok vaksin masih banyak nih, jadi harus ada kebijakan vaksin booster lagi. Persepsi-persepsi seperti ini yang harus diluruskan, Dr. Agung, seperti apa? Iya, jadi memang kalau kita lihat masyarakat ini mendapatkan informasi yang berbeda-beda, Mas. Di satu sisi dianggap pemerintah ini mengada-ngada, membuat aturan main baru yang notabene-nya pernah dilakukan. Padahal kalau kita lihat yang disampaikan oleh pemerintah, strategi ini memang tujuannya meningkatkan dosis. Beberapa teman di puskesmas juga merasa pada saat dicanangkan pemberian dosis ini memang banyak sekali ya, masyarakat yang berdatangan. Tapi lambat laun sesuai dengan kebutuhan kelihatannya ya. Kemarin sebelum mudik rame, tapi setelah mudik ini, setelah hari raya dan seterusnya, yang berdatangan malah sedikit sekarang, ya, terutama yang anak-anak ini dulu kan kita bisa kebut karena datang ke sekolah-sekolah, terus sekarang sekolahnya libur. Kemudian yang lansia dulu sempat ramai, sekarang juga
menurun. Jadi di sentra-sentra puskesmas juga ada penurunan ini permintaan untuk booster ya. Tentunya harus ada strategi bersama, terutama tadi saya setuju bahwasanya komunikasi dan informasi yang benar terkait booster untuk masyarakat ini harus kita gencarkan memang. Karena mereka menganggap, saya kan sudah divaksin 2 kali, kenapa harus divaksin lagi? Malah yang beredar adalah mungkin 2 vaksin ini tidak memberikan efek sama sekali ke kita, sehingga kita harus divaksin lagi. Ini informasi-informasi seperti itu yang tentunya harus kita luruskan dan memberikan informasi yang benar. Sebenarnya booster itu buat apa sih ya pada masyarakat, sehingga mereka tahu dan meyakini bahwasanya booster ini memang untuk mereka ya. Jadi adalah memang strategi yang digunakan untuk menanggulangi COVID ya, seperti itu. Saya ke Dokter Syahril nih kalau seperti ini, berarti apa yang harus diluruskan? Mengingat persepsi-persepsi ya, seperti ini memang ada dan pada kenyataannya akhirnya semangat masyarakat untuk bisa mendapatkan vaksin pun juga menurun gitu di belakangan hari, meskipun sudah banyak juga yang sudah mendapatkan vaksin sampai ke tahap booster, Dokter Syahril. Ya betul sekali ya, Dokter Agung, luar biasa. Mungkin usul buat Jawa Pos pada saat diskusi seperti ini, baiknya ada diundang dong ahli-ahli komunikasi publik itu ya Pak Agung ya. Baik, kami agendakan nanti Pak Syahril. Betul. Jadi memang kalau saya tarik sedikit ya, jadi memang kita ini orangnya beragam banget ya Pak Agung. Beragam, heterogen sekali, orang yang banyak, sehingga macam-macam itunya ya kan. Sudah dibuat seperti ini, contoh pada saat Bapak Presiden mengatakan boleh melonggarkan pakai masker di luar ruangan gitu kan, dengan kata, tapi loh kenapa nggak semuanya dibebaskan aja kita gitu ya, orang gitu. Begitu dia naik, sebentar aja, semuanya ayo sekarang pakai masker lagi. Nah gitulah satu keadaan di masyarakat yang memang harus kita siasati ini ya. Jadi memasukkan informasi, mengedukasi itu tidak gampang ternyata ya, tidak cukup dengan instruksi-instruksi seperti Pak Agung tadi katakan, wah ini mau ada kebijakan sebagai syarat perjalanan atau masuk ke tempat suatu kerumunan. Ini juga tidak semua orang langsung iya kan, mesti beragam sekali gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, kita harus ingat di Indonesia ini kalau saya melihat ada budaya paternalistik ya. Kalau tokohnya ngajak atau siapa yang mengajak itu dia ikut ya, contohnya Pak Lurah gitu ya, Pak Camat, Pak Bupati akan ikut karena beliaulah yang menjadi panutan kita. Nah sehingga ini salah satu bentuk bagaimana budaya paternalistik ini dimanfaatkan dengan baik oleh kita untuk mengajak edukasi yang benar gitu ya Pak Agung ya. Iya betul. Nah, kemudian ini membangkitkan suatu kesadaran. Contoh saat ini kan sudah di luar negeri dan kita pun sudah mulai nih, yuk kita melakukan periksa tes. Dokter Syahril? Iya, seperti Dokter Syahril harus terputus sambungannya. Kami coba untuk mengkoneksikan kembali. Saya ke Dokter Agung. Sekali lagi kembali kepada persepsi Dokter Agung. Vaksin 1 dan 2 dirasa cukup gitu. Sebenarnya apa yang harus ditekankan lagi bahwa ini memang membutuhkan vaksin booster, Dokter Agung? Ya, tentunya kita harus memberikan informasi yang benar ya terkait kenapa kok harus divaksin pertama, kenapa diberikan vaksin kedua, kemudian kenapa harus ada booster lagi. Ya, sekarang kita bisa memberikan informasi seperti melakukan analogi. Ya. Analoginya gini, kalau seandainya kita divaksin pertama, maka kita hanya mendapatkan perlindungan 1 benteng. Ya. Kemudian kalau disuntik 2 kali, kita 3 benteng. Kemudian yang ketiga adalah kalau di booster dapat 3 benteng. Jadi ibaratnya kalau seandainya kita suntik 3 kali, maka perlindungannya 3 benteng itu. Sehingga yang terjadi adalah kalau ada musuh, maka untuk menembusnya agak lebih sulit daripada kalau seandainya kita memberikan hanya disuntik 2 kali atau 1 kali. Ya, kan kita sudah beredar informasi di masyarakat juga. Ternyata yang disuntik 2 kali pun, ya, ini masih terinfeksi beberapa, hasil swabnya masih positif dan seterusnya seperti itu. Jadi maka informasi yang penting kita
Jadi kita tidak usah menggunakan bahasa yang terlalu muluk ya, saya kira. Tidak menggunakan bahasa yang terlalu teknis sehingga masyarakat ini kan seperti tadi heterogen, kemudian tingkat pendidikan juga berbeda-beda. Yang kira-kira mereka mengerti, ya, mengerti. Jadi menggunakan bahasa sederhana, kita buat analogi seperti tadi, misalnya dilindungi oleh 3 benteng, ya. Maka mereka akan tahu bagaimana mendapatkan vaksinasi yang lengkap itu, proteksinya untuk apa. Nah, seperti itu Mas Dista. Iya, ini perlu lapisan-lapisan benteng ini Dokter Agung, apakah ini karena memang varian virus dari COVID-19 ini yang terus berubah, atau memang standarnya memang seperti ini untuk vaksinasi? Sebenarnya kalau kita lihat dari imunologi ya, imunologi infeksi, memang booster itu memang dianjurkan. Tujuannya membuat sistem imun kita, terutama antibodi kita itu mengikat virusnya, mendeteksi virusnya lebih cepat dan lebih kuat gitu ya. Jadi kalau hanya 1-2 vaksin, itu ikatannya terhadap virus tadi lemah ya. Tapi kalau di booster saya kira beberapa waktu yang lalu diskusi dengan Dr. Andani, staf ahli Menkes itu juga beliaunya menyarankan kalau booster tidak sekali, booster itu harus dilakukan berkali-kali. Tujuannya memang selain meningkatkan juga, ya, ikatan semakin lebih kuat lagi. Jadi kita mendapatkan antibodi yang kita sebut hyperimun. Hyperimun ini adalah kuat banget antibodinya. Jadi kalau membunuh musuh ini levelnya seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi virusnya, memang kita tahu virus ini selalu bermutasi ya. Jadi menjadi awalnya dari alfa, beta sampai seterusnya, kemudian jadi omikron. Omikron ini juga mengalami mutasi-mutasi lagi, BA1 sampai kemudian BA5, kemudian sekarang muncul perkawinan dengan delta dan seterusnya. Jadi sebenarnya memang kita harus melindungi diri kita pribadi, yaitu dengan vaksin, dan melindungi dari serangan virus ya tentunya dengan prokes. Mungkin itu yang harus ditekankan kepada masyarakat. Jadi kalau hanya mengandalkan vaksin sebenarnya, kita masih kurang. Karena apa? Kita masih terus mendapatkan serangan dari luar. Cara melindungi serangan dari luar, virus itu adalah ya dengan prokes tadi, terutama menggunakan masker. Karena yang diserang lubang hidung kita, mulut, dan mata, tidak yang lain. Jadi masuknya virus itu harus kita jelaskan kepada masyarakat ya lewat 3 itu. Jadi kalau 3 dilindungi, maka ya sudah kita lebih aman daripada hanya menggunakan vaksin saja. Oke, jadi ini satu paket ya Dokter Agung, bahwa vaksinasi dan juga prokes ini satu paket, bukan ketika vaksinasi sudah dilakukan lalu prokes bisa ditinggalkan, atau tidak usah vaksin saya lakukan prokes saja, itu bukan itu jawabannya Dokter ya? Iya, jadi memang prokes dan vaksin ini satu kesatuan sebenarnya. Baik, Dokter Syahril sebenarnya juga tersambung lagi, tapi saya harus jeda terlebih dahulu, nanti saya lanjutkan ke Dokter Syahril. Kami kembali saat lagi pemirsa dalam Headline, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Headline pemirsa, terkait rencana pemerintah untuk mewajibkan vaksin booster pada saat melakukan perjalanan maupun untuk masuki ke area-area publik dan juga kerumunan. Saya kembali ke Dr. Muhammad Syahril, SPP MPH, juru bicara Kemenkes RI. Dr. Syahril, melanjutkan lagi persepsi masyarakat tadi bahwa dikatakan, wah ini ada program lagi diwajibkan untuk booster, sepertinya stok vaksin masih ada dari pemerintah dan akan order lagi nih untuk proyek lagi pengadaan vaksin. Sebenarnya kondisi vaksin di Indonesia seperti apa sejauh ini? Ya, kita harus menjawab dan membuktikan semua ini gitu loh ya. Apa yang menjadi pendapat dari masyarakat, inilah namanya akan di era demokrasi gitu ya Mas Agung ya. Nah sekarang gini, boleh nggak kita percepat sekarang? Masalah kita ini sebetulnya COVID kan sudah 2,5 tahun, kita udah punya pengalaman banyak. Nah saat ini, hari ini, kita menghadapi adanya kenaikan kasus, gitu kan? Yang akan mengancam kita, itu Pak Gu ya. Nah sekarang mungkin kita tidak perlu lagi banyak berdebat, sekarang yuk kita action,
Masalahnya kan tadi bagaimana kan mengajak masyarakat kan, sebetulnya kan, bagaimana menggerakkan masyarakat, ya kan? Walaupun itu adalah kebutuhan mereka sebetulnya, kan masker itu kan kebutuhan masyarakat kan, kebutuhan kita semua kan, nah, bukan kebutuhan orang lain yang katakanlah jauh di sana kan, tidak kan. Kemudian yang kedua vaksinasi seperti yang Mas Agung katakan juga kebutuhan masing-masing kan, sudah disediakan lagi, tapi kok masih sulit. Nah, mungkin masalahnya tadi yang harus kita atasi sama-sama, ya kan? Jadi nanti akan keluar suatu kebijakan pemerintah menjadi persyaratan karena sudah terbukti adalah memang bagus itu, tapi harus diikuti seperti Pak Sagung katakan tadi. Diikuti dengan apa? Yaitu memberikan edukasi, informasi dengan komunikasi publik yang baik, ya, dengan budaya paternalistik yang baik. Masa sih bapak yang ngajak baik-baik anaknya nggak mau ikut kan gitu ya. Kita aja udah pilih. Kemudian jangan lupa para ilmuwan kayak Dr. Agung saya sini kan di seluruh provinsi banyak banget orang seperti ini. Nah itu kita ajak. Siapa yang ngajak? Salah satunya adalah media. Betul lah Pak Agung ya? Iya. Mengajak. Ahli publikasi tadi, ahli komunikasi publik itu juga diajak sehingga media-media ini bagian dari perjuangan bersama. Dan jangan lupa orang-orang yang ahli digital saat ini itu sangat dibutuhkan karena kadang-kadang mengkomunikasikan ke masyarakat tuh ada caranya loh ya. Saat ini dengan era digital Pak Agung ya nggak cukup dengan instruksi gitu ya, edaran kan nggak, tapi dia gambar-gambar dengan flyer yang bagus-bagus sehingga yang lucu-lucu gitu kan. Pakai TikTok sekarang. Ya, apalagi TikTok, apalagi yang TikTok Mas Agung gitu atau Pak Ibu tadi, apalagi nanti Pak Gubernur mengadakan TikTok itu keren gitu loh ya. Jadi saya pernah tuh dengan Bu Kopipah ya pada saat Delta dulu ikut mendampingi beliau karena saat itu kan nomor 1 dia Jatim ya kematian. Iya betul. Dengan TikTok ini ya mungkin Jawa Pos memulai ini Pak dengan TikTok. Dengan media digital. Ya salah satu. Jadi kita sekarang nggak usah lagi ribut-ribut pemerintah ngambil kebijakan. Itu kalau diumpamakan begini, kalau kita mau umroh atau haji, kan ada vaksin meningitis kan? Iya. Apakah itu terserah ke jamaah? Kan tidak. Enggak. Sebagai persyarat itu Pak. Nah, jadi dengan syarat mereka itu mau menerima karena syarat dan dia ingin melindungi diri. Tapi kalau disuruh milih, dia milih nggak disuntik, kayak gitu kan gitu ya. Jangan ada suatu pilihan yang membuat orang memang harus diajarkan. Ini loh meningitis penting supaya Bapak Ibu tidak kena pada saat di sana dan pulangnya. Karena begitu hebatnya meningitis itu menyerang manusia dan tidak ada ampun. Untungnya mesti dia meninggal biasanya begitu kalau udah meningitis itu. Saya kira gitu Mas. Jadi yuk kita mainkan semua upaya-upaya ini dengan happy ya, enjoy. Dan lagi polemik masker kayak vaksinasi itu udah harus kita tinggalkan ya. Gitu. Diikuti aturannya, diikuti saran dari pemerintah juga kan. Pastinya juga sudah dengan berbagai macam pertimbangan. Dengan cara-cara tadi, jadi dilibatkan semua paternalistik tadi loh Pak ya. Masa sih pamanya Pangdam gitu ya atau Kapolda mengajak anak buah, masa ya mau nurut ya gitu ya. Baik, Dokter Syaril, saya melanjutkan lagi nih. Kalau biasanya pemerintah menyiapkan sebuah aturan tidak terlalu lama waktunya untuk diterapkan. Tapi yang kali ini Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan untuk proses 2 minggu ke depan ini akan diberlakukan. Apa yang menjadi pertimbangan dan apa yang akan dilihat dalam 2 minggu ke depan, Dokter Syaril? Nah, ini jadi satu lagi nih. Jadi kalimatnya itu harus dibaca utuh sebetulnya. Paling lambat 2 minggu. Paling lambat. 2 minggu. Oke. Besok bisa jadi, hari ini juga bisa jadi ya Mas ya. Paling lambat. Jadi Pak Presiden menginstruksikan paling lambat loh 2 minggu. Artinya boleh nggak 3 hari 4 hari boleh kan? Bisa diterapkan. Karena tadi malam juga saya ditanya oleh salah satu media televisi, kita udah tahu nih lonjakannya sudah tinggi, ngapain Pak harus nunggu 2 minggu kelamaan? Saya bilang baca dulu tuh kalimatnya, maksimal 2 minggu, mau dipercepat boleh saja, tergantung kita semua yang mengimplementasikannya. Tapi kalau melihat kondisi peningkatan yang ada, Dokter Syaril, apakah ini sudah cukup mengkhawatirkan atau memang sesuai dengan apa yang sudah diprediksikan sebelumnya? Masih sesuai ya, masih sesuai dan kita ya Mas Agung masih terkendali ya. Jadi kita melihat angka itu jangan hanya 1 Mas ya,
jangan hanya kenaikan, tapi kita lihat positivity rate. Kayak Jawa Timur ini bagus banget ya, positivity rate-nya masih di bawah. Ya, paling contoh. Kemudian yang kedua, hospitalisasi yang dirawat di rumah sakit maupun di ICU dan juga kematian. Jadi harus serentak. Jadi boleh dia tinggi gitu ya, tapi angka-angka ini ternyata masih terkendali. Karena betul tadi penyebaran BA4, BA5 itu lebih cepat. Tetapi tingkat kegawatannya, tingkat keparahannya itu tidak terlalu berat. Sehingga banyak yang OTG, banyak yang ringan, sehingga tidak perlu ke rumah sakit. Tapi bagaimanapun ini harus kita kendalikan juga walaupun dia tidak terlalu berat. Tapi kalau dia banyak dan orang itu pas komorbid, orang tua, gitu Pak Agung ya, itu akan kena juga, bisa bahaya gitu. Baik, saya ke Dokter Agung nih, kalau bicara tentang tingkat kebahayaan ya, kondisi virus yang ada saat ini, Omikron, BA4 dan BA5, apakah memang virusnya yang melemah atau kekebalan tubuh kita yang semakin meningkat dengan adanya vaksin, atau memang berkaitan satu sama lain ini, Dokter? Iya. Jadi kalau kita lihat karakteristik virusnya ya, yang banyak diteliti oleh teman-teman ilmuwan di Hong Kong, kemudian di Inggris ya, ini menunjukkan bahwasanya kalau dari sifatnya dalam menginfeksi ya, menularkan, itu lebih tinggi. Jadi Omikron ini paling cepat menularkan dibandingkan varian-varian yang lain, Delta ataupun Alpha dan seterusnya. Karena sekali hirup saja dia langsung bisa dalam waktu 1 kali 24 jam langsung dia beranak pinak di hidung kita, cepat sekali ini ya. Terus kemudian menginfeksinya hanya di saluran nafas saja, jadi dia tidak bisa berkembang biak lebih baik kalau di paru-paru. Sehingga tadi Dokter Salih juga menyebutkan bahwasanya memang tidak banyak yang masuk rumah sakit kemudian di ICU ya, memang minimal, sangat minimal dibandingkan Delta kemarin. Karena apa? Dia tidak menginfeksi paru secara langsung, tapi dia menimbulkan infeksi di saluran nafas dan di hidung. Jadi keluhannya mungkin batuk, pilek, sakit tenggorokan ini aja. Kalau sesak-sesak ya tidak terlalu banyak kasusnya. Nah, ini mungkin saya yakin ya ada hubungan dengan vaksinasi yang sudah diberikan kepada kita. Karena data yang ada di dashboard vaksin ini sudah vaksin kedua sudah 80%. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita ini sudah ada kekebalan untuk mengusir mereka. Nah, tentunya dengan tambahan booster ya, kemampuan dalam mengusir mereka lebih bagus ya. Jadi kalau kita lihat varian-varian yang muncul BA4, BA5, ini memang varian-varian yang notabene-nya, terutama Omikron secara umum, mampu menghindar terhadap antibodi. Gitu. Jadi kalau antibodinya hanya yang vaksin pertama dan kedua, mungkin bisa mereka hindari dengan baik. Ya. Tapi dengan adanya booster, ya, ini kan kekuatan mengikatnya lebih kuat. Ya, tentunya karena di booster itu antibodinya lebih kuat mengikatnya, sehingga mereka segera masuk, kemudian segera ditangkap. Sehingga kalau ikatannya lemah, hanya vaksin sekali atau dua, seperti yang saya sebutkan, maka ya bisa jebol dan kita bisa terinfeksi. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Dokter Agung. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen yang terakhir. Mirsa, saya masih ada waktu untuk bersama Anda dalam headline, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali. Ya, pemerintah berencana untuk menerapkan aturan wajib vaksin booster, tapi bagaimana kemudahan masyarakat untuk bisa mengakses vaksin ini untuk mereka yang masih belum mendapatkan vaksin booster? Saya ingin kembali mengkonfirmasi ke Dr. Syahril. Dr. Syahril, pemerintah menyiapkan aturan dan masyarakat yang belum mendapatkan vaksin booster dapat jaminan kemudahan untuk mendapatkannya? Ya, betul. Jadi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan ya yang ada di Indonesia ini, baik itu puskesmas, rumah sakit, ya itu telah diinstruksikan untuk menyiapkan ini dengan logistiknya, ya.
Nah, saya kira ini sudah siap sejak kemarin itu sudah kita siap semua ya. Nah, cuman nanti yang sentra vaksinasi yang akan digerakkan kembali, saya kira juga akan menjamin ketersediaan vaksinasi maupun SDM yang akan memberikan vaksin. Contoh, sentra vaksinasi di Jawa Pos gitu ya. Maka Jawa Pos lah dengan teman-teman menyiapkan itu dan menjamin logistik. Nah, jadi insya Allah sebuah fasilitas pelayanan kesehatan bersama Dinas Kesehatan, karena yang paling bertanggung jawab Dinas Kesehatan ya, Mas Agung ya. Iya. Yang vaksinasi ini itu sudah mulai dengan instruksi Presiden kemarin, tapi sebelum instruksi Presiden sudah siap ya vaksin-vaksin itu. Nah sekarang kan lebih digiatkan lagi, nanti mungkin berbondong-bondong ini dengan budaya paternalistik datang, ya harus siap, jangan sampai nanti sudah rame-rame datang, vaksinnya tunggu seminggu lagi. Nah, itu dia. Belum siap. Masyarakat kecewa lagi gitu ya. Gitu Mas, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lancar. Termasuk juga Dr. Syahrin mungkin bisa menjelaskan kondisi vaksinnya sendiri. Mungkin ada yang kemarin ada beberapa wilayah yang mengatakan bahwa vaksinnya sudah kadaluarsa, tidak bisa dipakai. Kondisinya seperti apa untuk hal seperti ini? Masyarakat tidak bisa melihat gitu ya, ini vaksinnya kadaluarsa atau tidak gitu. Ini bergantung dari pemerintah gitu. Jadi aturan umum, aturan hukum, aturan medis mengisyaratkan semua obat, semua alat apapun yang ada kedaluarsanya tidak boleh dipakai. Gitu ya Pak Agung ya? Iya, betul. Jadi kita menjamin itu Pak. Jadi kalau sudah mau expired itu ya harus ditarik, diganti. Jadi jangan sampai lagi ada pikiran, ini yang kedaluarsa disuntikan, tidak ya. Jadi yang kedaluarsa sudah ditarik dan sudah akan disiapkan, dan sudah disiapkan yang sudah memang tidak expired itu Mas ya. Jadi batasan. Pemerintah menjamin untuk kondisi ini berarti ya. Saya ke Dr. Agung. Dr. Agung, ini di sesi yang terakhir, tadi Dr. Windu mengatakan bahwa kita perlu waspada tapi tidak perlu panik. Bed occupancy ratio juga masih cukup rendah. Beberapa wilayah juga bahkan rumah sakit daruratnya juga sudah ditutup gitu ya. Di kondisi ini sebenarnya kita melihat ada perbaikan kondisi, kita merasakan pun juga saat ini bisa beraktivitas lebih banyak. Tapi di sisi lain juga harus waspada. Apa yang bisa disampaikan untuk bisa tetap menjadi harapan kebaikan untuk masyarakat, Dr. Agung? Iya, jadi tentunya ada dua komponen yang saling satu kesatuan tadi disebutkan, bahwasanya kita harus vaksin dan plus booster ya. Jadi kita tujuannya adalah melindungi tubuh kita dari dalam, ya. Tapi kalau hanya melindungi tubuh kita dari dalam, saya kira kurang. Tentunya kita harus melindungi tubuh kita yang dari luar. Jadi untuk mencegah penularan. Cara mencegah penularan tentunya menggunakan prokes yang minimal 3M. Ya, jadi kita harus gunakan masker untuk melindungi lubang masuknya virus ke tubuh kita. Kemudian cuci tangan untuk menghilangkan virus yang menempel-nempel di tangan kita, terutama yang banyak kita gunakan untuk pegang, dan menjaga jarak supaya orang lain yang membawa virus tidak serta-merta mampu menginfeksi kita. Jadi memang vaksin ini bukan segala-galanya, maksudnya tidak bisa menggantikan masker, karena mereka punya peran sendiri. Jadi vaksin dan booster melindungi tubuh kita dari masuknya virus ya. Tapi untuk penularannya sebelum masuk mereka ke tubuh kita adalah kita harus prokes, itu yang benar. Jadi masker tidak digantikan dengan vaksin. Jadi apakah setelah vaksin ini kita harus bebas masker? Belum tentu, ya. Karena tujuannya menggunakan masker adalah melindungi kita dari penularan virus tadi. Jadi dua-duanya tetap kita terapkan, prokes dan vaksin plus booster. Dr. Agung tadi dikatakan bahwa dengan Omikron BA4 dan BA5 ini gejalanya bisa seperti batuk dan pilek. Masyarakat bisa membedakankah dokter, atau memang ketika nanti ada yang bergejala batuk dan pilek harus melakukan pemeriksaan lebih detail lagi, swab misalnya atau PCR? Jadi memang sebenarnya Omikron ini bagian dari coronavirus. Di negara subtropis, corona ini sebenarnya sebelum terjadi outbreak ya, sebelum terjadi pandemi. Coronavirus ini adalah penyebab semacam influenza gitu. Jadi menyebab batuk pilek ya, influenza, coronavirus, terus kemudian rhinovirus. Jadi virusnya banyak sebenarnya. Sehingga kita tidak bisa membedakan gejala satu sama lain. Orang batuk ya batuknya beda-beda antara batuk
apa namanya, orang tua dengan anak-anak batuknya beda, tapi apakah penyebabnya sama? Kita belum tahu. Jadi tentunya kalau pada kondisi pandemi seperti ini, ya, pandemi loh ya, biasanya batuk pilek terbanyak disebabkan oleh virus-virus tadi, walaupun ada penyebab lain seperti influenza dan rhinovirus, ya, adeno juga ada. Tapi sebagian besar memang disebabkan oleh corona saat ini, yaitu Omikron, ya, karena penyebarannya cepat. Nah, kalau ingin tahu ya sudah diperiksakan saja, itu lebih pasti. Ya. Saya kira sekarang pemeriksaan lebih murah daripada dulu. Ya, betul. Memang secara harga sudah jauh lebih murah dibandingkan dulu. Kadang-kadang kalau tidak salah dengan antigen saja bisa terdeteksi dengan bagus ya corona. Iya, jadi kenapa kadang-kadang kita swab antigen itu lebih cepat, kemudian dan bisa positif dengan baik. Kemudian PCR-nya juga relatif terjangkau sekarang dibandingkan dulu yang cukup mahal. Ya, ini kebijakan pemerintah juga sih. Sehingga sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Baik, bisa dilakukan untuk bisa memastikan begitu Dr. Agung ya. Betul. Ya. Saya kembali ke Dr. Syahril. Terakhir Dr. Syahril, apakah sudah ada gambaran kebijakan ini akan diterapkan dalam 1-2 hari atau memang masih akan seminggu 2 minggu, Dokter? Ya kan tadi sudah dijelaskan kita tunggu maksimal 2 minggu, Mas ya. Nah, tapi ini kan menunggu saja kan. Tapi upaya ini sudah harus disiapin gitu ya. Jadi siapa Mas Agung ya? Iya, sekarang siap-siap nih kalau mau perjalanan ke mana bukan lagi PCR tapi juga booster gitu ya. Kemudian mau masuk ke tempat rekreasi dan sebagainya. Nah, cuma saya ingin menyampaikan Jawa Timur itu kan bagus angkanya ya, walaupun nomor 5 ya angkanya. Tapi hospitalisasi maupun kematiannya kan rendah. Beda dengan Delta dulu. Delta dulu kan nomor 1 Pak ya. Oh, juara 1 gitu. Juara 1 kami ikut repot itu. Artinya ini bagus dari teman-teman Jawa Timur ini bahwasanya ada suatu kebersamaan dalam pencegahan dan pengendalian. Nah sekarang memang tapi masalahnya Mas Agung boosternya nih ya yang belum sampai 50%. Ayo kita tingkatkan ini. Jadi yang lain sudah oke. Sekarang boosternya kita naikin dengan tadi budaya paternalistik, mengajak ahli komunikasi publik, kemudian ya diajak semualah sama-sama untuk saatnya Jawa Timur maju gitu ya. Betul. Jadi vaksin dan prokes ini satu kesatuan, masyarakat dan pemerintah juga harus satu kesatuan gitu Dr. Syahril ya. Betul. Jadi jangan lagi berdebat yang tidak perlu, berdebat masalah masker, berdebat masalah karena musuhnya virusnya sudah di depan hidung kita semua nih. Baik, terima kasih waktu saya sudah habis. Untuk headliner ini Dr. Muhammad Syahril, spesialis paru MPH juru bicara Kemenkes RI. Dr. Syahril, terima kasih sekali untuk hari ini. Ya, dan juga Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo, ahli imunologi UNER, juga terima kasih untuk ulasannya hari ini di Headline. Dr. Agung, terima kasih. Jumpa lagi lain waktu, sehat selalu Bapak-Bapak. Salam sehat semua. Salam sehat selalu. Ya, Dr. Syahril. Baik, terima kasih juga pemirsa sudah bersama Headline. Kita jumpa lagi lain waktu, saya Dista Nugraha. Sampai jumpa.